atau mendengar atau merasa atau berpikir, sebelum kamu itu melakukan itu atau sesudah atau bersamaan, kamu tanpa mengingat Allah, itu adalah termasuk sesuatu kesalahan seorang hamba. Itu seperti itu. Ini mau bertanya ini Mas Picis. Cerita-cerita dulu Kanjeng Nabi Muhammad pas di Gua Hiro itu menerima wahyu Iqra, artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Sebenarnya apa yang terkandung di dalam perintah wahyu tersebut? Yang aku belum paham itu. Pendapat dari sampean bagaimana itu Mas Picis? Tentang proses atau tentang kejadian kisah bahwasanya Nabi Muhammad pernah menerima wahyu dari di Gua Hiro yang dibawa oleh malaikat Jibril itu ya, seperti itu. Iya. Memang di saat itu kita sering mendengar dari cerita para ulama, para kiai, ibaratnya para tokoh-tokoh agama, memberikan keterangan dan penjelasannya bahwasannya Rasulullah menerima wahyu yang menyatakan tentang isinya adalah tentang bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu itu. Dari kisah itu kita mungkin bisa mengambil suatu pembendaraan atau suatu mutiara dari wahyu tersebut. Kalau pendapat sampean ini, itu kan dikatakan bahwasanya malaikat Jibril menyerahkan wahyu itu kepada Rasulullah, sedangkan Rasulullah sendiri dinyatakan bahwasanya beliau itu secara dari kisah loh ya, ini beliau tidak bisa membaca, beliau dikatakan umi, tidak bisa membaca seperti itu. Tapi dari perintah Allah melalui malaikat Jibril, di situ dinyatakan bahwasannya Rasulullah diperintah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Menurut sama sendiri, apa itu menurut bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu itu bagaimana? Nah itu yang saya belum tahu. Maksud bacalah itu dengan menyebut nama Tuhanmu, artinya yang dibaca itu apa? Mungkin sebagai kita seorang muslim, Rasulullah mengajarkan sebuah asma Allah atau asma Tuhan yang disebutkan adalah nama Allah itu sendiri. Itu kan merangkum seluruh asma-asma Allah yang lain, atau meringkas, masuklah ke dalam asma yang disebut asma Allah. Di dalam asma Allah itu ada sifat Rahman, Rahim, dan lain-lainnya, yang maha kasih sayang, seperti itulah contoh-contoh kecilnya itu. Atau dari asma-asma 9 itu masuklah ke dalam asma Allah itu sendiri. Ibaratnya itu diringkas seperti itu. Lah,
artinya itulah nama Tuhan, tapi itu bukan Tuhan loh ya. Nama Allah itu memang nama untuk menyambung atau memahamkan atau menghubungkan antara seorang hamba kepada zat yang maha suci itu sendiri. Tapi zat maha suci itu sendiri yang diberi asma Allah itu sendiri, itu sebenarnya menjelaskan bahwasannya di dalam asma Allah itu banyak memahami atau banyak mengandung makna yang tersembunyi yang dibawa asma Allah itu sendiri, tentang keterangan tentang keilahian itu sendiri. Contoh, Allah itu dalam bacaan itu menyatakan bahwasannya Allah itu tidak bisa digambarkan, tidak bisa disamakan, dan Allah berdiri sendiri. Dia ada tanpa diadakan. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dialah yang batin, dialah yang zahir. Dan Allah itu sendiri yang tidak terbatas oleh waktu atau dibatasi oleh ruang. Itu seperti itu. Artinya, jangan sampai salah mengartikan, walaupun sebenarnya perintahnya di situ adalah, sebenarnya kan jelas, sebutlah dengan nama Tuhanmu. Tapi kita harus mengerti dulu, karena Tuhan itu banyak nama. Cuma Rasulullah sendiri itu meringkas dari semua nama itu, atau disatukan atau diperas menjadi satu itu di dalam asma Allah itu sendiri. Lagi-lagi perlu sampai ingat, nama Allah bukanlah Tuhan. Dia hanya nama dan bukan Tuhan sendiri. Gimana? Jangan sampai menggambarkan, oh Tuhan itu yang artinya berhuruf alif lam lam ha kalau di dalam huruf hijaiyahnya atau huruf Qur'annya. Berarti Tuhan itu. Jangan. Untuk memahami Tuhan, memang alat pertama memang pikiran, tapi masuk kepada rasa itu sendiri. Itu seperti itu. Kita kembali kepada yang tadi, sebutlah dengan nama Tuhanmu. Di situ kan mengandung perintah artinya. Ya kan? Allah membawakan perintah melalui malaikat Jibril yang diserahkan kepada Kanjeng Nabi. Artinya Kanjeng Nabi disuruh segala sesuatu atau segala tindakan apapun itu tidak lepas dari bersama-sama menyebut nama Allah. Iya enggak? Kan perintahnya jelas, sebutlah dengan menyebut nama Tuhanmu. Itu. Seandainya Kanjeng Nabi melakukan tindakan atau apapun, itu harus bersama-sama menyebut nama Allah. Melihat pun seperti itu. Makanya bahasanya, kalau kamu melihat, gimana menurut pendapat sampean? Tadi Mas PC menerangkan Tuhan banyak nama. Maksudnya banyak nama gimana? Ya banyak nama kan begini, kalau di agama itu kan ada 99 nama. Ya. Ada yang Maha Rohman, Maha Rohim, terus Maha Suci, macam-macam itu. Yang Maha Adil, Maha Pemberi Rezeki. Itu kan nama-nama Zat yang Maha Agung itu sendiri. Itu kalau di Islamnya, lingkup Islam itu sendiri.
Tapi terkadang kan begini, nama itu hanya sekedar untuk menyambungkan seorang hamba kepada Tuhannya. Nah, bisa jadi itu nama lain itu bisa, tapi yang dimaksud sesuai atau tidak gitu loh. Contoh, yang disebut nama Allah ini siapa sebenarnya? Kalau di Islam adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa digambarkan atau disamakan, dan dia berdiri sendiri. Itu seperti itu. Jadi Zat yang Maha Suci itu dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dialah yang mengawali segala sesuatu dan mengakhiri segala sesuatu. Dialah yang menciptakan, tapi tidak bisa disamakan atau digambarkan dengan apapun atau dengan siapapun. Tapi kalau di Islam itu disebut dengan Tuhan itu dengan nama Allah. Kalau di Jawa bisa juga Gusti Allah. Tapi yang dimaksud itu kan sama. Iya. Kalau di Jawa tan kena kinoyo ngopo. Gitu loh. Jadi dia tidak bisa diserupakan dan juga tidak bisa digambar. Sama saja. Objeknya satu, namanya banyak, dan yang menyebutnya orang itu berbeda-beda dari sudut mana dia memandang. Itu loh. Tapi kalau intinya itu adalah mengarah kepada zat yang tunggal, itu tidak ada dua, tidak ada yang menyerupai, ya apa salahnya? Itu loh. Contoh aja seperti ini. Sampean punya bapak. Bapak itu kan satu kalau dalam keluarga, anggap aja. Anggap aja satu ya. Ibumu menyebut bapakmu kadang yo bapak, kadang yo mas, kadang yo sayang. Banyak nama kan untuk menyebut nama ayahmu itu atau bapakmu itu. Lah, sebaliknya nenekmu atau kakekmu menyebut yang disebut bapakmu ini, dia nggak menyebut bapak, tapi menyebut nak. Sebaliknya juga keponakanmu menyebut bapakmu ini bisa juga sekedar le kalau di Jawa itu, atau om. Berarti intinya pencipta alam semesta ini cuma satu. Iya, tunggal. Tunggal. Dan cuman berbeda-beda bahasa. Nah, cara menyebutnya berlainan tergantung sisi sudutnya. Kalau secara bahasa kiasnya ada sudut anak dia menyebut bapak, sudut istri dia menyebut sayang, sudut orang tua ke anak dia menyebut nak, atau kepada keponakan dia menyebut om atau pak D. Itu bahasa secara manusiawinya. Tapi secara keilahiannya atau ketuhannya itu adalah dengan nama-nama. Ada yang sang widiwasa, ada yang sampai tidak boleh menyebutkan karena tidak bisa dinamakan atau tidak bisa dinamai. Berarti semua kepercayaan itu sebenarnya ya mengarah ke satu tujuan ya sebenarnya. Betul, mengarah satu tujuan, cuma posisi jalannya atau cara mengelolanya, cara berprosesnya itu berlainan. Seperti itu. Yang jadi pertengkaran itu adalah si A ini berproses seperti ini, si B ini berproses seperti ini. Sedangkan kenyataan yang kita alami terkadang, untuk contoh aja sekecil ya, tentang makan aja lah. Selera makan itu kan orang macam-macam. Ada yang suka sate, ada yang tidak suka sate, ada yang suka lontong, tapi ada yang suka nggak lontong.
atau cuma sekedar nasi biasa. Tapi kan intinya kenyangan. Iya. Gak jauh beda yang tadi ini tentang keilahian. Satu tujuan kepada zat yang tunggal, tapi memiliki dia berproses jalan di mana dia suka atau di mana dia bisa melakukan itu. Apa gunanya seorang melakukan perjalanan kepada ketuhanan? Kendaraannya bagus, anggap aja punya pesawat, terus tidak bisa mengendarai, kan tidak mungkin sampai kepada tujuan juga. Iya. Sebaliknya orang hanya sepeda motor tapi bisa mengendari walaupun dia tidak cepat, tapi bisa sampai kepada tujuan. Jika toh tujuannya itu memang ke satu tujuan itu. Berarti cuman setiap agama, setiap kepercayaan ini cuman beda-beda cara dan penyebutannya saja. Nah, kembali ke Iqra tadi, Mas Picis. Setelah sudah tahu intinya kan ke nama asma Tuhan itu sendiri. Nah, untuk apa? Mempraktekannya itu gimana? Sederhananya kan gini, orang berbuat sampean bertindak seperti ini atau berbicara ini, kita harus merasa bahwasannya kita tidak mampu untuk berbicara kecuali atas izinnya dan kuasanya. Kalau Islam itu Allah itu sendiri. Seperti itu. Kita bergerak pun seperti itu. Kita harus merasa punya, kalau orang Jawa itu rasa rumangsa lah, rumangsani. Diri ini tidak bisa apa-apa dan tidak mampu untuk berbuat apa-apa kecuali kan pertolongannya. Lah cuma ini harus dibawa terus. Rasa ini harus dibawa terus. Atau untuk memudahkan adalah kita harus sering menyebut nama Allah itu sendiri. Baik secara lisan, pertama itu mungkin secara lisan, Allah, Allah. Kalau guru-guru mengajari seperti itu. Setelah sering dengan lisan seperti ini, masukkanlah ucapan Allah itu masuk ke dalam hatimu atau kalbumu. Itu pintu keduanya. Nah, proses ini sangat lumayan, dikatakan mudah ya enggak, dikatakan sulit ya enggak, tergantung tekadmu dan ketulusanmu dan rasa rumangsamu atau merasamu bagaimana. Kamu selalu minta pertolongan kepada Allah atau kamu bersandar pada dirimu. Tapi kalau kamu melakukan dengan bersandar, itu mudah aja untuk melakukan itu, aku bisa, ya coba aja, nanti apa yang terjadi. Berarti tidak bersandar kepada kemampuan diri kita. Betul. Masalahnya kalau urusan tentang rohani, kalau kamu bersandar kepada dirimu yang disebut nama ini sebagai pemberian orang tuamu ini, sudah dipastikan kamu akan putus di tengah jalan. Karena ya seperti itu, kelihatannya ringan tapi bisa menjadi berat karena kamu bersandar sesuatu yang pada kenyataannya lemah. Sebenarnya Allah ingin mengajari kepada seorang kenapa harus bersandar kepada Allah, bukan bersandar pada diri sendiri. Kenapa? Ya aslinya hanya sedang menunjukkan kamu itu lemah, yang kuat itu aku, Zat yang maha agung, maha suci ini. Kalau kamu bersandar aku, akulah yang maha kuat. Dan kalau kamu bersandar kepada dirimu, sudah dipastikan kamu tidak akan mampu. Lah, laku rohani itu memang liku-likunya di situ. Nah, nanti coba kamu tanamkan. Pertama memang ucapan ini. Allah, Allah, Allah terus tanpa putus masuk, dihujamkan di dalam jantung. Kalau di sebelah kiri
2 jari di puting susu, guru-guru mengajari di situ, memang itu jantung supaya masuk ke situ. Ketika masuk, nanti kamu tahu sendiri rahasia atau hikmah-hikmah apa yang akan terjadi. Tapi ini harus tepat di sini. Kamu harus tengok begini, kamu teliti betul ini suara asma Allah ini benar-benar masuk atau tidak, atau dia masih belum masuk. Tapi ingat, harus kamu ingat, kalau sulit untuk masuk, mintalah ampun kepada Allah dan mintalah tolong akan pertolongannya supaya diizinkan nama Allah atau nama Zat yang Maha Suci ini bersemayam di dalam hatimu. Gitu. Karena tidak semua orang diizinkan asma Allah itu bersemayam atau masuk di dalam hati ini. Alasannya tahu kenapa? Alasannya apa? Alasannya, ketika hatimu banyak kedengkian, dendam, amarah, atau menyimpan sesuatu hal duniawi atau hal-hal yang buruk, kamu akan merasakan sendiri bagaimana menata walaupun itu asma Allah sesederhana itu akan sulit. Padahal ketika kamu menjelekkan orang atau bergumam di dalam hadis ini, itu mudah. Tapi anehnya, kamu bisa buktikan sendiri. Pengalaman ini nyata dan real. Tidak asal kamu jujur ya. Jujur merasakan benar-benar asma Allah ini di mana. Ketika kamu ucap Allah, 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 Allah. Ini masuk enggak? Itu seperti itu. Gimana? Nah, Ya, untuk apa? Prakteknya ini. Prakteknya itu dalam waktu 1 hari itu ada hitungannya kah, atau cara istiqomahnya itu gimana? Cara istiqomahnya itu sebenarnya pada dasarnya kan sampai alasannya hanya satu untuk menjalankan itu. Asma Allah itu menjadi bagian dari hidupmu. Artinya apa kalau bagian dari hidup? Jadi 24 jam itu kayak bersama asma Allah. Pertama seperti itu. Jadi nggak ada hitungannya. Lupa, langsung cepat sambung. Lupa, lu cepat sambung. Merasa berat, mintalah tolong kepada Allah. Ingat itu, jangan bersandar pada dirimu. Itu harus kamu ingat. Selama kamu masih bersandar akan dirimu, sudah dipastikan untuk istiqomahan itu akan berat. Yang katakan bisa berzikir terus tanpa putus, itu akan berat. Tapi kalau kamu bersandar dan memohon kepada Allah agar diampuni kesalahan kita ini dan diizinkan asma Allah bersemayam di dalam hati ini, ketika Allah nanti sudah ridho, pasti akan bisa dan akan diberi kemudahan, dan biasanya akan dibimbing dengan sir rasa sendiri yang setiap orang itu alami. Itu peninggalan Rasulullah, itu warisan Kanjeng Nabi yang kelihatannya sederhana, tapi sampai buktikan sendiri itu sangat luar biasa. Tapi sayangnya terkadang itu dianggap sepele. Mungkin dikira itu sekedar sudahlah, orang menyebut nama Allah ya udah, yang penting ingat, tanpa harus menyebut. Bukan seperti itu. Dengan menyebut ini, hati sampean akan terkoneksi atau tersambung kepada keilahan itu sendiri tanpa disadari. Seperti itu. Contoh kan gini, kamu masih ingat
kakekmu atau nenekmu lah anggap aja. Ya, Masih kan? masih. Tapi kamu nggak bisa mengingat terus dia. Hmm. Atau merasa dia dekat kepadamu. Kan enggak tak? Enggak. Tapi coba kalau kamu sebut terus itu. Lama-lama itu rasa kayak dekat dengan nenek. Yang dekat orang-orang yang kamu sebut itu. Kayak yang semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Kadang sampai terbayang-bayang. Karena sering disebut. Ya. Sampai ke bawah mimpi. Lah itu konsepnya di situ sebenarnya. Konsepnya di situ. Lah lama-lama ini akan terkoneksi. Disinilah tempat berangkas kerohanian itu nanti bakal kebuka. Dan itu terbuka karena keilahian itu sendiri. Bisa dibuktikan dan bisa dinyatakan. Dan itu real. Bukan katanya. Cuma memang tidak semudah yang kita omongkan. Butuh proses, butuh ketekunan, dan benar-benar ada keniatan yang ingin menghambakan diri kepada Allah. Itu seperti itu. Tanpa itu lumayan berat. Dan lagi-lagi jangan bersandar pada dirimu, sebab sudah dipastikan kamu tidak akan mampu dan tidak akan bisa. Ini bisa dibuktikan kok. Dan semua warisan dari Rasulullah ini semua berhak menerima, dan Rasulullah mengizinkan untuk mengambil semua itu. Warisan belum, memang beliau mengajarkan untuk agar umat atau umatnya ini mengenal kepada, dekat kepada keilahian itu sendiri. Dan itu ajaran Rasulullah. Nanti lama-lama akhlakmu pun akan tertata tanpa kamu sadari. Pengetahuan pun akan terbuka sendiri dari jalan itu. Memang awalnya itu, tapi diingat harus tepat sini. Salah penempatan itu beresiko juga. Ya nanti untuk kenapa kok harus di situ, penjelasan lain waktu aja. Yang penting kamu jalankan prosesnya dulu. Ya kalau sekedar ingin coba bener atau enggak, ya 3 hari lah atau 7 hari. Untuk perbandingan, kamu kalau nggak suka orang, kamu ngomong di sini mudah. Nah, coba nanti itu diganti. Kamu nggak usah ngomongin siapapun, kamu bersihkan semuanya. Cukup menyebut nama Allah. Mungkin pertama-tama ya gampang, kan bisa aja. Itu kan pikiran pertama yang main. Coba terusin, bener-bener kamu rasakan di sini. Masuk atau tidak? Kalau tidak, itulah keajaiban asma Allah. Kalau ini belum bersih, memang sulit dan berat. Nah nanti kalau benar-benar bersih, itu masuk. Dan akan menjadi hukum di dalam dirimu sendiri. Apalagi di zaman ini. Harus hati-hati supaya tidak terkecoh dengan sesuatu yang palsu. Dulu kan Rasulullah sudah pesan seperti itu. Di zaman akhir, banyak orang yang memperjualbelikan agama. Banyak seseorang itu putih luarnya, dalamnya sebaliknya, bukan seperti itu. Nah, untuk biar tidak terkecoh, pesan Rasulullah itu adalah bersihkanlah hatimu. Di situ akan menjadi hukum untuk dirimu mengetahui kebenaran yang sejati. Kamu nggak akan tertipu. Caranya itu, hati jangan ada benci, jangan ada dendam, dusta, sirik, atau sering memikirkan dunia sampai masuk ke dalam hati, jangan. Tapi cukup perbanyaklah menyebut nama Allah di sini. Tapi memang kita harus berpikir juga, jangan sampai aku nggak butuh dunia, jangan ngomong gitu. Kamu dijauhi dunia repot juga, masih hidup dunia masalahnya. Kuncinya di situ. Oke.
Ya, pada kenyataannya kalau kita gemereneng ya bahasanya. Gemereneng dalam hati itu memang ya begitu mudah lah. Udah. Jadi gemereneng itu di apa bahasanya? Digantikan asma dzikir tadi itu. Betul. Dari sering kita bergumam di sini atau ngobrol di sini, itu diganti dengan menyebut nama Allah itu sendiri. Cuma harus pada tempatnya. Iya. Karena ketika salah tempatnya, ini membuka dimensi-dimensi gaib lainnya. Harus benar-benar diposisikan sini. Karena kalau tidak tepat pada posisinya, niatmu yang benar, itu pasti akan melecek. Tapi kalau dzikirmu penataannya betul, pada ranah kolbu sini, masuk di dalam kolbu lagi, masuk di dalam rohmu, masuk dalam hidup di dalam dirimu ini. Lah pemahaman keilahian ini akan kebuka tanpa disadari. Nah, tepatnya posisi kolbu itu di sebelah mana sih? Kolbu itu pada kalau titik pusaran ya atau apa ya? Titik pusatnya ya. Kolbu itu sebelah mana sih? Kita harus menghujamkan tadi itu. Sebelah kiri 2 jari. 2 jari di bawah, maaf ini puting susu kita. Atau di lereng inilah, lereng susu kita ini. Di sini. Nah di sinilah dihujamkan dulu. Sebelah kiri ya? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Rasa itu benar-benar dimasukkan dulu. Pertama memang seperti itu. Itu proses untuk memasukkan asma. Supaya yang sering kadang kita membenci orang atau tidak suka orang ini bergeser atau keluar. Atau kita terlalu memikirkan dunia atau kesedihan kita larut sampai ke dalam perasaan. Ini harus disingkirkan. Jangan masuk di sini. Ibaratnya di bawah sini benar-benar murni keilahian itu sendiri. Tapi untuk yang di atas ini ya kita harus gunakan untuk menata keduniawian ini atau menata syariat. Benar, salah, untung, rugi, baik, tidak. Ini kita harus memilah dengan ini kepala. Bukan berarti ditinggal. Tapi kalau yang di sini, ini adalah anak ilahiah. Itu. Karena kalau kamu kotori, untuk menata asma aja kan sulit. Itu proses awal, fondasi awal seseorang untuk masuk kepada keilahian. Diketuklah hatimu, diketuklah rasamu dengan nama Allah itu sendiri, dengan nama Zat yang Maha Suci itu sendiri. Ketika hati ini tersentuh, nanti akan lain. Beda orang hatinya tidak pernah tersentuh dengan asma Allah, itu akan keras. Tapi ketika hati ini sudah sering tersentuh dengan nama Allah, dia akan lembut. Sebenarnya masuknya kepada yang pernah diajarkan Kanjeng Nabi lagi. Kanjeng Nabi pernah berpesan, di dalam tubuh ini ada segumpal daging atau segumpal darah. Jika itu baik, baiklah seluruhnya. Tapi jika itu buruk, buruklah seluruh jasad itu. Yaitu disebut hati atau kolbu. Tapi yang dikatakan hati atau kolbu ini di sini di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Memang kalau secara struktural ini memang hati kan di kanan. Tapi untuk secara ruh atau secara ilmu kerohanian ini di jantung ini. Karena jantung ini tempat memompa seluruh darah itu sendiri atau mengalirkan udara keseluruhan itu. Itu yang mempengaruhi. Gitu loh. Makanya kan kalau kita posisi lagi santai, tenang, jantung ini kan stabil. Tapi kalau takut, ini kan kencang nih, berdebar-debar.
atau khawatir kita berdebar-debar. Ini kan yang mempengaruhi seluruh tubuh. Iya, betul. Lah, makanya ketika ini baik, dikatakan baik, dia selalu nyambung kepada keilahian. Disitulah akan sesuatu timbul akhlak-akhlak yang mulia. Ibadah sampean akan tertata, dan hubungan tata krama kepada Allah pun akan, oh ini yang harus tata krama yang baik itu seperti ini kepada Allah, pada Yang Maha Suci. Ini akan lama-lama kebuka ilmu keilahian itu sendiri. Makanya kalau hati tidak pernah tersentuh dengan nama Zat Yang Maha Suci, sudah dipastikan. Aku katakan sudah dipastikan, walaupun dia syariatnya bagus, sebenarnya ibarat buah, bagus luarnya, busuk di dalamnya. Itu sudah pasti. Tapi ketika ini hatinya bagus, selalu menyambung kepada keilahian, mungkin secara syariat tidak sepenuhnya dia bagus, tapi secara hubungan rohani, tata krama, keilahian itu atau ketauhidan itu, insya Allah itu bagus. Kalau ini bagus ya. Lah, kembali lagi, mau ndak menjalankan itu, memasukkan asma Allah di dalam hati ini sampai benar-benar masuk atau nyatu atau menjadi bagian dari hidupmu, kayak nyatu di dalam jantungmu, menyebut nama Allah, 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 atau nama Zat Yang Maha Suci itu sendiri. Bisa ndak menyatukan itu di dalam jantungmu itu sendiri, di dalam hati sebelah kiri ini? Itu seperti itu prosesnya. Tapi ini kan suatu cara atau teori, tanpa dilaksanakan, tanpa dibuktikan, gak akan tahu benar atau salah. Makanya saya nyatakan tadi, kalau kamu tidak percaya dengan keajaiban asma Allah itu, lakukanlah 3 hari, kalau tidak sehari lah. Kalau memang hatimu baik dan memang tujuanmu keilahian, kamu kan haus akan itu, kan haus untuk menyebut nama Allah itu sendiri. Atau kamu buktikan, bener enggak sih bilangnya kok memasukkan ke sini aja sulit. Ya bisa dibuktikan, tapi ngerasain orang atau jelekin orang kok mudah. Itu bisa dibuktikan. Kalau memang tujuan untuk membersihkan batin, disitulah jalannya, disitulah perjuanganmu. Nanti lama-lama hatimu bersih dan benar-benar mudah untuk memahami ilmu ketauhidan. Itu lebih mudah, bukan sekedar paham, enggak, nanti lama-lama akan merasakan kesejatian itu sendiri di dalam keilahian itu. Begitu. Itu proses penataannya memang sedikit butuh waktu, ya harus ada tekad lah. Kalau memang kamu merasa hidup ini ada yang menghidupkan, alam semesta ini ada yang menguasai dan ada yang mengendalikan, tergantung pribadinya masing-masing, mau ndak kembali kepada keilahian atau tetap dengan keangkuhannya merasa bersandar pada dirinya sendiri. Dan nanti pada waktunya Allah akan membuka itu, bahwasannya kamu tidak memiliki daya atau kemampuan apapun. Tapi mudah-mudahan jangan sampai pada saat itu kamu masih tertutup hijab tentang keilahian. Maka mumpung masih muda, masih diberi kesehatan, kekuatan berpikir, melaksanakan suatu riyadhah atau tirakat atau memproses perjalanan seperti ini, ya segera dilakukan. Walaupun
hanya selangkah demi selangkah, nanti lama-lama juga akan tertata. Asal yakin Allah akan menolongmu. Seperti itu. Iya ya, sudah paham. Jadi bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi apapun keseharian yang kita lakukan itu harus selalu bersama Tuhan itu sendiri ya. Iya. Pertama memang harus bersama dengan menyebut nama Allah. Itu pertamanya. Itu ibaratnya mentahnya lah, ibarat orang mau makan atau mau, oh ini pisangnya, ada bahannya, dan nanti memproses adalah dengan mengunyah sampai masuk sini. Itu seperti itu. Memang proses Allah seperti itu. Tapi tidak semua orang mau menjalankan sih. Tergantung seseorang itu bertekad atau enggak. Itu pokoknya. Oke, beberapa hari ke depan nanti akan saya jalankan dulu. Mungkin ke depannya akan ada pertanyaan lagi. Terima kasih banyak atas penjelasannya ini. Ya, dari sini aku bisa memahami, mungkin bisa lebih baik ke depannya lagi. Amin. Ya memang kalau memang berniat untuk menata keilahian, memang harus berani memproses dan membuktikan. Kayak penjelasan tadi ini harus dibuktikan. Biar tidak sekedar cerita tapi dinyatakan benar atau tidak. Makanya kalau tidak mau membuktikan sepenuhnya, ibaratnya orang itu mencobalah, nyincipilah. Benar enggak sih memasukkan nama Allah kok sulit? Atau iya atau tidak? Padahal kita mengendalikan diri kita kayak tapi betul enggak yang dibicarakan ini? Nah ini setiap orang bisa membuktikan. Bukan karena dia keturunan si anu atau si apa, atau dia dari nasab siapa, enggak. Dari orang kecil dan biasa pun ini bisa membuktikan, karena ini hak semua hamba atau hak semua umat. Itu ajaran Rasulullah. Keimanan bukan suatu warisan, tapi tindakan pribadi seseorang, pribadi sendiri-sendiri ini untuk mengelola pribadinya masing-masing menuju keimanan, keilahian yang sempurna dan murni itu tanpa kesyirikan. Ya udah, mungkin kita bisa lanjut beberapa hari yang ke depan. Nanti saya melaksanakan itu dan nanti bisa bercerita lagi apa yang terjadi dengan proses itu, atau melaksanakan menyebut nama Allah dalam setiap waktu, setiap saat, atau menyebut nama Allah menjadi bagian dari diri sendiri. Ini bagaimana? Ini akan menjadi perjalanan yang unik nanti untuk menata kerohanian ini secara jalur lewat Kanjeng Nabi Muhammad, secara prosesnya itu mudahnya seperti itu. Tapi kamu harus ingat, nggak usah menghukumi bahwasanya ada jalan lain, ada versi kepercayaan ini dengan seperti dia juga ada aturan masing-masing, ada prosesnya masing-masing harus dipenuhi. Ada yang berat juga ada yang ringan. Lah kalau Kanjeng Nabi saya menerima itu pertama di situ dulu. Kalau itu sudah selesai, nanti ada kelanjutannya. Memprosesnya ada lain. Setiap yang membawa ajaran atau setiap yang memproses mencapai kepada keilahian itu memang memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Kalau jalannya berbeda, terkadang juga berbeda. Tapi nanti kalau sudah sampai pada tujuan, kalau memang sampai pada tujuan ketunggalan atau ke zat yang maha suci itu sendiri, ya sama saja, tidak ada perbedaan. Ya, kayak berkendara lah, orang bawa mobil syaratnya punya SIM, punya
harus bisa mengendara, terus macam-macam syarat-syarat tertentu, harus tahu rambu-rambu. Beda orang berjalan kaki, beda lagi sepeda ontel atau sepeda pancal atau sepeda motor, semua memiliki aturan masing-masing. Beda lagi orang naik ke pesawat terbang yang cepat, aturannya tuh berbeda juga. Nah, seperti itulah yang kita, kalau kita tidak tahu, lebih baik bertanya daripada menghukum. Apa lebihnya itu? Kalau kita bertanya, nambah-nambah pengetahuan, nambah-nambah wawasan, dan itu lebih enak daripada kita menghukumi sesuatu yang kita tidak tahu, belum tahu benar salahnya. Ini malah berbahaya, menjadi keburukan hati kita sendiri. Oke. Oke.